Wuling lagi-lagi memberi kejutan, dan tidak hanya penggerak EV, mereka juga menawarkan penggerak PHEV bagi orang-orang yang masih belum 100% percaya dengan mobil listrik murni. Di Gias 2025 ini, Wuling lagi-lagi memberi kejutan. Sudah ada 4 model mobil listrik, A, B, C, D. A, REV, B, Bingo, C, Cloud EV, D, Cortez Darion. Loh, bukan Darion ya, jadi bener, A, B, C, D, Cortez Darion. Darion adalah panjangan dari Indonesia, yes. Jadi mereka benar-benar mendesain khusus mobil listrik yang dipasarkan khusus untuk pasar Indonesia dan dibuat di Indonesia. Mobilnya sudah ada di belakang saya. Inilah Wuling Cortez Darion EV dan juga PHEV. Seperti ini spesifikasinya. Ya, jadi ini dia wujud dari Cortez Darion EV yang dipamerkan di ajang Gias 2025. Jadi tidak hanya sekedar yang versi EV ya, tapi dia juga punya versi PHEV yang ada di sana, nanti kita akan lihat juga. Dan seperti ini tampilannya, benar-benar ini sebuah MPV sliding door medium yang dimensi panjangnya tuh mungkin hampir setara dengan Honda Stepwagon, kemudian juga Nissan Serena. Nah, sedikit melihat backgroundnya, Cortez Darion ini diprakarsai oleh satu model Wuling yang sudah ada sebelumnya di China, yaitu Xingguang 730. Nanti bisa dilihat fotonya seperti apa, dan kemudian dikembangkan di Indonesia menjadi seperti ini dan berganti nama juga dia menjadi Cortez Darion. Nah, sayangnya pada saat momen Gias ini masih dalam tahap perkenalan, belum ada harga jualnya, tapi bukan merek Cina, bukan Wuling namanya kalau tidak bisa memberi kejutan nantinya. Pasti harganya diperkirakan akan menarik dan akan bersaing di kelasnya. Nah, seperti apa mobilnya? Nah, seperti ini. Dan tampilannya seperti ini kurang lebih, dia cukup modern. Kemudian kap mesinnya memang dia panjang ya, untuk sebuah MPV sliding door. Biasanya tuh MPV sliding door, kap mesin itu agak pesek, di mobil ini agak panjang. Makanya mungkin itu menyebabkan mobil ini memiliki dimensi panjang yang mencapai hampir 5 meter. Kemudian peleknya seperti ini, dia memiliki ukuran 17 inci yang dibaut dengan ban 215/55. Bagian depannya untuk versi EV seperti ini, lampunya mengotak, kemudian cukup modern. Tidak ada grill jika dibandingkan dengan versi PHEV-nya. Kemudian ada kamera 360 nih, bisa dilihat. Tapi ada kesan sporty juga dari bumpernya tuh, seperti ada lubang angin tuh, aksen lubang angin. Dan untuk keseluruhannya memang dia desainnya cukup modern, cukup berkelas juga. Ya, rasanya tuh nggak kalah keren gitu ya jika disandingkan dengan Serena, kemudian juga dengan Toyota Foxy dan juga Honda Stepwagon. Dan bisa dilihat bagian interiornya, dia menggunakan captain seat yang sudah elektrik tuh untuk pengaturan maju mundur dan juga untuk pengaturan sandarannya. Kemudian ada konsol tengah juga cukup besar, dan bisa dilihat dia rata lantai tuh, kalau diperhatikan. Jadi tentunya lebih spacey ya. Dan bagian belakangnya seperti ini, Wuling Darion EV. Lampu belakangnya seperti ini sudah full LED, kemudian ada wiper belakang, ada elemen pemanas kaca. Cortez Darion dari Indonesia. Jadi pada ajang Gias 2025 ini benar-benar tahap perkenalan saja, benar-benar teaser yang disebutkan dan bentuknya seperti ini dilihatkan, tapi spesifikasi masih juga tipis-tipis gitu ya di spillnya. Jadi untuk versi EV-nya, dia akan memiliki motor listrik bertenaga 200 horsepower dan memiliki range terjauhnya mencapai 540 km. Namun tampaknya saat ini Wuling sudah bebenah. Mereka tidak lagi menggunakan slot charger GBT yang untuk standar China,
untuk pasar Indonesia, Cortez Darion nantinya akan menggunakan slot charger CCS2 yang sudah juga digunakan di Wuling Cloud EV dan juga di Wuling Bingo versi terbaru. Nah, sedikit melihat lebih dekat Cortez Darion EV ini, itu terlihat ya, setirnya tuh kalau kelihatan tuh dia setirnya menggunakan yang model di Cloud EV sama. Kemudian dia ada sunroof, ada double blower yang diatur di konsol tengahnya tuh kelihatan. Kemudian captain seat dan yang versi 3 tentu tidak captain seat, format biasa. Dan ini varian kedua dari Cortez Darion, yaitu versi plug-in hybrid. Nah, kalau secara tampilan tidak jauh berbeda, velg aja dia sama, ukuran bannya sama. Kemudian bagian sampingnya juga tidak terlalu terlihat perbedaan ya, tapi perbedaan terbesarnya ada di bagian depan, di mana dia menggunakan grill radiator untuk pendinginan mesin. Nah, untuk spesifikasinya juga masih di spill tipis, belum ada detail banget. Untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder untuk menggerakkan roda dan juga untuk mengisi daya baterai. Tenaga yang mencapai 124 horsepower, itu kombinasi antara mesin bensin dan juga motor listriknya. Nah, Wuling sendiri mengklaim bahwa jarak tempuh terjauh dari mobil ini di charge dan juga dari bensin itu mencapai 1000 km lebih. Itu tampaknya menjadi standar mobil-mobil PHEV asal Cina ya. Jadi mereka selalu klaim di atas 1000 dan juga terjadi di Cortez Darion PHEV ini. Well, secara kesimpulan memang Wuling coba tampil berbeda jika dibandingkan dengan merek-merek lain. Merek-merek lain itu banyak kan menghadirkan SUV, city car, kemudian sedan. Nah, mereka mencoba menggebrak pasar elektrifikasi Indonesia dengan benar-benar yang something new. MPV sliding door ada seperti ini, tapi itu di kelas Denza ya, kelas di atas. Dan tidak hanya penggerak EV, mereka juga menawarkan penggerak PHEV bagi orang-orang yang masih belum 100% percaya dengan mobil listrik murni. Dan perkiraan kami harganya bakal mencengangkan, mungkin saja di bawah 500 juta rupiah. Kalau di atas 500 juta rupiah itu rasanya bukan Wuling banget ya, harganya mahal gitu. Ya udah, jadi begitulah hasil review kami terhadap Cortez Darion EV dan juga PHEV. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.